Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tidur sehat, kunci tubuh, dan pikiran yang optimal. Nah, masih bersama dengan kita Dokter Putri dan juga Dokter Wenti. Tadi pertanyaannya Dok, sebelum kita lanjutkan lagi, seperti apa itu Dok? Jika pemenuhan 7-8 jam itu dibagi-bagi gitu. Tadi kan ada fase REM, artinya mengulang dari awal atau seperti apa? Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu ya bahwa kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda. Nah, pertama dari fase umur kita bisa lihat kalau misalnya dari umur anak bayi misalnya ya 0 hari sampai dengan 1 tahun kebutuhan tidurnya jauh lebih tinggi. Bisa sampai 13 jam ya, 11 sampai 13 jam. Kemudian kalau misalnya anak balita sampai umur 5 tahun mungkin bisa sampai 10 sampai 11 jam per hari kebutuhannya ya. Nah, kalau ketika lagi remaja bisa 9 sampai 10 jam kebutuhannya ya. Dan ketika dewasa seperti usia kita bisa 7 sampai 8 jam. Dan ketika lansia justru agak lebih turun sedikit ya. Karena tadi pengaruh hormonalnya yang sudah menurun. Nah, jadi itu kalau secara teoritis. Tapi balik lagi masalah tidur ini case by case. Kenapa case by case? Karena kebutuhan tidur seseorang itu berbeda-beda. Patokannya memang untuk orang dewasa 7 sampai 9 jam ya. Tapi balik lagi kalau orangnya sakit gimana? Kalau orangnya sakit tentu kebutuhan tidurnya akan lebih banyak. Kalau misalnya orangnya itu lagi dalam fase yang seperti apa? Lagi fase stres misalnya, tentu kebutuhan tidurnya pun akan lebih banyak. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pribadi seseorang itu. Nah, untuk fase tidurnya tadi itu kan minimal 120 menit ya, 90 sampai 120 menit itu satu siklus. Kan kita butuh beberapa siklus untuk tubuh kita menjadi lebih optimal. Nah, misalnya kayak fase REM tadi ya, Rapid Eye Movement tadi itu adalah ketika fase otak sama memori tubuh kita itu di recharge. Nah, itu adalah kalau bahasa mudanya adalah ketika kita tidur dalam keadaan nyenyak. Nah, tidur nyenyak itu tidak muncul tiba-tiba ya. Jadi kan setelah beberapa fase, misalnya setelah kita tidur mungkin 1 jam atau masuk ke jam kedua, dia baru nyenyak. Nah, baru masalah deep sleep-nya ya. Ketika deep sleep itu yang biasanya muncul mimpi. Nah, itulah ketika fase memori atau otak kita mulai di recharge. Nah, jadi ketika deep sleep itulah pemulihannya. Jadi harusnya idealnya memang 7 sampai 8 jam. Kalau kurang dari itu siklusnya akan kurang, maka pemulihannya pun akan tidak optimal seperti itu. Makanya sering beberapa keluhan adalah pasien adalah bangun tidur kok lelah badannya ya, bangun tidur kok capek banget, bangun tidur kok badannya pegal-pegal, kok pusing rasanya. Nah, mungkin perlu diperhatikan apa yang bermasalah, kualitas tidurnya, kuantitas tidurnya. Nah, satu lagi, berlebihan tidur juga tidak baik ya. Kadang-kadang berlebihan tidur bukannya makin tambah full, justru malah makin lemes gitu. Iya, karena tadi kalau kelebihan tidur, badan kita akan lelah. Karena prosesnya tadi terlalu berlebihan, maka memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Ya. Nah, lanjut lagi ya. Ya, silahkan Dokter Wenti. Oke, jadi kalau lanjut ke NRM atau non-rapid eye movement ini adalah fase sebelum tidur nyenyak sebenarnya ya. Dia ada 3 tahapan. Durasi 1 sampai 5 menit yang biasanya kita agak ngantuk-ngantuk itu, mejam-mejam sedikit ketiduran sebentar. Nah, ini dia 1 sampai 5 menit ya, setengah sadar tapi masih bisa dibangunkan, masih mudah dibangunkan. Ini mulai aktivitas otak mulai melambat ya. Saat ini udah mulai agak ngantuk, ada sensasi jatuh seperti itu ya. Ini tahap pertama. Tahap keduanya adalah durasi 20 sampai 25 menit per siklus ya. Jadi aktivitas otaknya akan semakin melambat. Di sini suhu tubuh mulai menurun, detak jantung mulai melambat dan muncul memori-memori agak kayak ngawang gitu kan, tiba-tiba hilang gitu. Kerasa ya, tapi masih mudah dibangunkan. Yang ketiga adalah deep sleep tadi ya. Jadi tidur terdalam dan paling restoratif ya, artinya gelombang otaknya udah semakin lambat di sini, tubuh pun sudah mulai bekerja.
kerja untuk mengecas tubuh tadi sudah mulai ya. Dia memperbaiki jaringan, meregenerasi sel, kemudian pelepasan hormon pertumbuhan. Nah, ini pada anak-anak ya, biasanya itu terjadi ketika deep sleep. Makanya kalau anak-anak tidur tidak boleh terganggu ya. Jangan dia baru tidur udah dibangunkan. Jadi biarkan dulu deep sleepnya. Mungkin kalau anak-anak itu kan aturan tidurnya biasanya dari jam 8 malam ya. Jam 8 malam ke atas. Jadi sekitar jam 9 atau jam 10-an berarti dia sudah mulai fase deep sleep. Jadi usahakan ketika fase deep sleep dia tidak terganggu. Karena saat itu sudah terjadi pelepasan hormon pertumbuhan ya. Kemudian sulit dibangunkan pada tahap ini dan regenerasi sel. Jadi perlu dibedakan tidur siang dan tidur malam itu tidak sama ya. Jadi tidak bisa kita mengganti tidur yang malam dengan tidur siang. Karena apa? Karena hormon melatonin itu hanya ada pada saat fase malam. Hormon pertumbuhan juga hanya aktifnya saat malam ya. Maka tidak bisa tergantikan siang dan malam ya. Kemudian pada saat REM biasanya muncul 90 menit setelah tidur dimulai. Jadi 1,5 jam ya kurang lebih ya. Kemudian terjadi mimpi, otak aktif, tubuh lumpuh sementara dan pentingnya untuk memori dan fungsi kognitif di recharge di sini ya. Nah, siklus tidur itu satu malam bisa terjadi 4 sampai 6 siklus yang tadi ya, yang urutan tadi ya. NRM dan REM tadi. Kemudian masing-masingnya 90 sampai 110 menit. Proporsi tidur dalam meningkat di awal malam. Jadi yang deep sleep ini semakin malam dia akan semakin panjang biasanya. Makanya tengah malam itu lagi nyenyak-nyenyaknya nih tidur karena fase deep sleep-nya lebih panjang biasanya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur yang pertama adalah faktor internal atau faktor fisiologis tubuh ya, yaitu usia. Jadi semakin tua, pola tidur cenderung lebih pendek dan terfragmentasi. Seiring usia, produksi melatonin menurun sehingga lebih sulit tidur nyenyak atau tidur lama. Dan satu lagi, selain fungsi produksi melatonin yang menurun pada lansia, kinerja tubuh yang lain pun metabolismenya pun menurun ya. Jadi dia kencingnya itu lebih sering biasanya ya, tidak terkontrol, akhirnya dia sering bangun tengah malam dan ketika dia sudah bangun dia sulit tidur lagi. Makanya perlu diantisipasi untuk para lansia bagaimana siklus tidur yang baik ya. Kemudian kesehatan fisik ya, biasanya dengan pasien nyeri kronis, gangguan pernapasan, misalnya sleep apnea ya, asma dan masalah jantung itu juga dapat mengganggu tidur. Contoh penyakit jantung, dia tidurnya biasanya dengan bantal yang lebih tinggi, tentu akan mengganggu kualitas tidur ya. Kemudian hormon melatonin, dia akan meningkat saat malam untuk membantu tidur dan kortisol tinggi di pagi hari memicu bangun. Nah, inilah salah satu yang paling berperan dalam proses tidur seseorang ya, baik anak-anak maupun dewasa ataupun lansia. Jadi perlu diperhatikan karena kebutuhan tidur itu sangat penting. Jadi yang sering miss di sini adalah ketika terjadi pada lansia sebenarnya ya. Pada lansia itu kebutuhan tidurnya kan semakin menurun karena proses tubuhnya pun sudah semakin menurun. Nah, alangkah baiknya bagaimana cara mengantisipasinya. Mungkin dia kesulitan memulai tidur atau kesulitan ketika terbangun atau terjaga mau tidur lagi sulit. Nah, jadi perlu tips-tipsnya. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Dokter Putri ya. Oke, kemudian faktor lingkungan juga cahaya ya, tadi paparan cahaya, terutama cahaya biru yang dari handphone. Memang ada ya mode gelap sekarang di handphone ya. Tapi alangkah lebih baik supaya kita tidak terpapar dulu dengan handphone 1 jam sebelum tidur. Karena apa? Satu, mengistirahatkan otak. Kemudian sebelum tidur usahakan jangan makan makanan berat dulu. Kenapa dok jangan makan berat? Kan kalau makan kenyang enak tidur. Biasanya gitu ya. Enggak lah. Jadi gini, kalau kita habis makan dan tidur, posisinya yang pertama resiko terjadinya refleks asam lambung. Makanya kan setelah makan tidak boleh langsung tidur karena beresiko terjadinya refleks asam lambungnya naik ke atas ya. Kemudian usus masih aktif bekerja. Kalau kita habis makan makanan berat, otomatis tubuh kita tidak bisa relaksasi. Makanya usahakan jangan makan berat dulu. Kemudian olahraga sebelum tidur itu juga tidak disarankan. Kenapa? Bukannya capek-capek enak ya dok ya tidur gitu kan? Enggak ya. Jadi kalau olahraga 1 jam sebelum tertidur itu detak jantung masih terlalu kuat.
terlalu kencang karena habis dipacu olahraga. Dan akhirnya apa? Untuk tidur pun tidak berkualitas karena kita kan tubuh kita masih sangat aktif. Harusnya tidur dalam keadaan relaksasi. Wah, jadi benar-benar nggak tepat ya kalau misalnya aduh nggak bisa tidur malam-malam, apa aku makan sampai kenyang biar aku ngantuk. Nggak tepat ya, Nggak Dok, tepat, ya? benar sekali. Baik, dokter, menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.